Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian dengan judul Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, oh haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Renungan pagi hari ini didasari dari ayat Alkitab Lukas 6 ayat 36. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya akan membacakan sedikit cerita yang diambil dari kisah nyata dari Amerika. Pada awal Oktober lalu, gereja Ohio, Amerika melakukan sesuatu yang berbeda dengan uang persembahan mereka. Gereja tersebut ingin mengajarkan kemurahan hati kepada jemaat yang hadir dalam 3 jam ibadah yang berbeda di gereja tersebut. Persembahan pada ibadah pertama di hari Minggu itu tidak masuk ke dalam kas gereja. Tapi pastor yang ada di gereja tersebut atau pendeta yang ada di gereja tersebut meminta jemaat gereja yang hadir saat itu sekitar 600 orang untuk memberikan persembahan yang akan diberikan sebagai uang tip kepada pengantar pizza. Pada jam ibadah yang ketiga, staf gereja memesan pizza dengan ukuran kecil seharga $6, lalu meminta pengantar pizza untuk datang ke atas panggung. Dan ternyata pengantar pizzanya adalah seorang wanita yang bernama Natasha. Ia menerima hadiah senilai lebih dari $1.000. Gereja sangat bersemangat terhadap ide melakukan sesuatu yang murah hati bersama-sama itu. Mereka benar-benar mengerti maksud dari ide tersebut. Mereka menyerahkan uangnya kepada Natasha di depan jemaat yang ada. Si Natasha menangis. Mereka tidak tahu mengapa Natasha menangis. Dan akhirnya ia pun bercerita. Baru tadi pagi, ia menerima surat pengusiran dari tempat tinggalnya. Dan dia adalah seorang ibu tunggal dengan 1 anak berusia 3 tahun. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Waktu dari hadiah tersebut begitu tepat dalam hidupnya. Keadaan tersebut membuat jelas bahwa Allah telah mengatur segala sesuatu.
Dia bukannya ditugaskan oleh si pemilik pizza untuk melakukan pengiriman. Orang yang mendapat tugas takut dengan ide maju ke panggung dan tidak ingin melakukannya. Jadi, Natasha yang melakukan pengiriman. Tapi itu hanya awal cerita. Setelah gereja tersebut memposting video kisah nyata ke YouTube, orang dari ibadah pertama dan kedua bisa melihat kisah itu menjadi sangat viral. Orang di seluruh negeri mendengar tentang hal tersebut dan tergerak untuk melakukan kemurahan hati itu juga. Seminggu berlalu dan seseorang dari media sosial dan juga media nasional mendengar hal itu, dan setelah itu menjadi viral. Kami mendapat berbagai email dari gereja-gereja yang terinspirasi oleh hal itu dan telah melakukan sesuatu yang sama atau menggunakan cerita tersebut untuk mengajarkan tentang kemurahan hati. Melalui firman pada pagi hari ini, mengapa kita harus melakukan kemurahan hati? Yang pertama, karena murah hati adalah sifat dari Tuhan. Yang kedua, karena murah hati adalah bukti dari kasih Tuhan. Dan yang terakhir, kemurahan hati itu bergema dan akan kembali kepada kita yang telah melakukan murah hati atau kemurahan hati kita seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan bagi kita. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau berikan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami yakin melalui firman-Mu pagi hari ini Bapa, Engkau mengajarkan kami untuk kami bisa murah hati seperti Engkau sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada setiap kami Bapa. Ajari kami juga terus Tuhan untuk bisa bersemangat di dalam belajar selama pandemi COVID-19 saat ini juga Tuhan, dan kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami akan memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat belajar untuk anak-anak pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan selama kita belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.